Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faslan, NIM 19650-014 dari kelas A. Di sini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Pak Erik Musayar, yaitu tentang analisis modeling, di mana model analisis merupakan representasi dari teknik dari sebuah sistem yang mana menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk mempresentasikan kebutuhan software, yaitu data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami, di mana dapat membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan yang belum didefinisi. Model analisis sendiri menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek, di mana tujuannya yaitu untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. Yang terakhir yaitu untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur, di mana terdiri dari data deskripsionan, yang mana berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Kedua, Entity Relationship Diagram, yaitu menggambarkan hubungan antara objek data. Yang ketiga, Data Flow Diagram, di mana menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, yaitu menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Untuk setiap fungsi yang dipresentasikan dalam data flow diagram dijelaskan dengan menggunakan sebuah processing specification. Yang terakhir, State Transfer Diagram menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk mempresentasikan model tingkah laku informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak yang dimasukkan dalam Control Specification or Express. Ini merupakan struktur dari model analisis sendiri tadi. Selanjutnya, model data ERD, yaitu di mana memiliki elemen itu di mana objek datanya merupakan representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak, dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, dan organisasi dan lain-lain, di mana memiliki atribut mana objek data tadi memiliki properti dari suatu objek data. Itu untuk memberikan nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik dari objek data yang terakhir membuat representasi untuk objek data dari data lain. Yang terakhir yaitu relasi, di mana mengidentifikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lainnya. Contoh objek data, atribut, dan relasi, di mana orang dari gambar sini yaitu objeknya yaitu orang, di mana sebagai objek data, di mana atributnya yaitu nama, alamat, umur, referensi atau SIM, kedua number, yaitu dan relasi, di mana juga yaitu mobil memiliki atribut yaitu model, ID number, body type, dan color. Memiliki
dari kedua objek ini dapat direlasikan, yaitu seorang dengan mobil. Itu dimana orang yang sendiri sebagai supir atau pengendara, dimana mengendarai objek mobil ini. Selanjutnya yaitu model data ERD, itu kardinal menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity yang lainnya melalui relasi, itu one to one atau one to many atau many to many. Selanjutnya pemodelan fungsional dan aliran informasi DFD menunjukkan hubungan antara eksternal entitas proses data, item, dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang mempresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga aliran konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. DFD elemen 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Behavior modeling, di mana mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan, di mana mendeskripsikan kelakuan sistem, di mana toolsnya itu state transformation diagram dan control specification. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Behavior modeling atau transition diagram mempresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. Transition diagram mendefinisikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Ini merupakan contoh state transition diagram untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis. Di sini dapat dilihat pada gambar ini, initialization itu pertama dimasukkan koin, habis itu di sini ada habis itu menuju ke menunggu masukkan pilihan. Setelah dimasukkan koinnya, sebelum itu setelah koin terdefinisi koin itu sah, maka akan langsung ke menuju masukkan pilihan. Dan apabila pembayaran dari koinnya mencukupi, maka akan mengeluarkan minuman. Kalau koinnya tidak sah, koin tidak terdefinisi tidak sah, maka koin tersebut akan dikembalikan. Atau apabila minuman pilihan yang dimasukkan minumannya kosong, maka koinnya juga akan dikembalikan. Oke, saja selanjutnya yaitu control specification, di mana fungsi CSPH sama dengan PSPH, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Selanjutnya yaitu sini ada tugas di mana
studi kasus membuat ERD dan DFD dari sistem berikut, yaitu tentang sistem Elebri, di mana ketentuannya setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dahulu sebagai member. Proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member, kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu, member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Selanjutnya, member dapat melakukan share dan mencari konteks pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Selanjutnya, sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menyebutkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi jika email dan password valid, maka user bisa membaca konteks pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Selanjutnya yaitu pengolahan konteks di pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengolahan konteks pustaka terdiri dari proses penambahan, upload konten, dan update konten. Untuk melakukan pengolahan konten, admin juga harus login dahulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Yang terakhir, pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Sini dapat dilihat di mana merupakan contoh diagram dari contoh ERD untuk sistem informasi Elebri, di mana ERD sendiri yaitu mendefinisikan rancangan berupa database. Dapat lihat di sini, di mana ada tiga tabel dari sistem Elebri ini sendiri. Yang pertama yaitu admin, di mana admin ini terdiri objeknya yaitu admin, di mana admin sendiri terdiri dari ID admin, nama admin, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan password. Di mana admin sendiri hanya bisa mengupload dan mengupdate pada e-book, di mana e-book ini memiliki atribut ID, judul, penerbitan, penulisan, tahun, serta kategori dari e-book ini. Selanjutnya, member, di mana member memiliki atribut ID, nama, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan password, di mana dapat dilihat di sini dari ketentuan tadi, di mana member hanya bisa men-share dan membaca dari e-book ini sendiri. Selanjutnya ke DFD, di mana DFD adalah data flow diagram yang menggambarkan proses aliran data input-output dari sebuah sistem yang dibangun. Dapat dilihat ini merupakan contoh sistem informasi Elebri DFD, mana diagram konteksnya dapat dilihat admin untuk masuk yaitu harus login, mengelola konten, mengelola pendaftaran member, dan konfirmasi member. Sedangkan member memiliki atribut, ada form pendaftaran, dan dapat melihat di form tampilan e-book. Mana untuk bisa masuk ke Elebri harus mendaftar, memasukkan data member dan login terlebih dahulu, dan membaca dan melihat di sistem Elebri-nya. Selanjutnya, overview-nya. Dimana di sini dapat dilihat
admin melakukan pendaftaran login juga, melakukan login dan melakukan input data member, sedangkan member melakukan input data, pertama-tama melakukan input data member pendaftaran, di mana data member dikonfirmasikan, di mana dikonfirmasikan oleh admin. Setelah kelolanya diaktifasi, maka akan diberikan kode aktivasi, maka selanjutnya member dapat login. Setelah member bisa login, maka member dapat melakukan share dan read pada library ebook. Selanjutnya, ini merupakan rincian diagram level 1 level 1, di mana admin data ebook dapat melakukan input dan update pada data ebook, dan juga dapat mengelola data pendaftaran dari data member. Sedangkan diagram rincian 2 level 1, di mana member melakukan pendaftaran untuk mengisi biodata member, dan juga member dapat login. Ini merupakan diagram rincian. Ini saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.